Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mulia Wakil Ketua, para anggota yang mulia, Mahkamah Konstitusi, para pemerintah, para pengusul, pemohon, para penasihat hukum, dan hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian. Perkenalah saya pada kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih. Pertama-tama saya akan membagi presentasi saya ini 3 bagian. Yang pertama, perkembangan psikoseksual seorang manusia. Yang kedua, pendapat para ahli. Yang ketiga, terapi pengobatan terhadap masalah yang sedang kita bahas. Mari kita simak mengenai pertama, manusia dilahirkan sesuai dengan fitrah seperti dikatakan tadi, yaitu pada waktu dilahirkan sudah ada daerah erotic zone yang mula-mula pada mulutnya. Oleh karena itu kita bisa melihat bayi sering diisap jempol, apapun yang diisap di jempolnya. Itu sekitar 2 tahun begitu menikmati mengisap jempol. Kemudian menghilang, pindah ke erotik zone-nya itu ke dubur. Kita lihat kan anak-anak menikmati kalau dia buang air, nikmat sekali. Hilang, kemudian muncul pada usia sekitar 5 tahun. Daerah erotisnya pindah ke alat kelamin. Kita sering kalau kita perhatikan, anak kecil suka menggesek-gesekkan alat kelaminnya dan sebagainya. Itu pun menghilang. Nah, seringkali terjadi karena pengaruh lingkungan luar. Lingkungan di dalam rumah, pola pendidikan orang tua, tadi sudah disebutkan, lingkungan di luar rumah, atau di masyarakat. Nah, antara 5 tahun sampai puber, yaitu ditandai dengan ejakulasi pada anak laki-laki atau menstruasi pertama pada anak wanita. Kalau terjadi pengaruh-pengaruh yang negatif, pengaruh-pengaruh homoseksual misalnya, atau LGBT, nah disitulah terjadi penyimpangan. Nah, ini pendapat para ahli sudah menyatakan bahwa penyimpangan yang terjadi pada LGBT bukan karena gen, bukan karena bawaan, tapi karena lingkungan perkembangannya mengalami gangguan. Itulah secara kilas garis besar apa yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, pakar yang ahli di bidang seksual ini. Yang kedua adalah pendapat para ahli. Coba kita lihat. LGBT lahir bukan karena gen. Tadi sudah disebutkan, yaitu pendapat dari Profesor Gary Mavedi dari Universitas Minnesota, Amerika Serikat. Gen disebabkan karena homoseksual disebabkan karena trauma di masa kanak-kanak. G dapat disembuhkan menjadi heteroseksual dengan menjalani restoratif terapi. Ada terapinya. Jadi G terjadi bukan karena faktor gen. Hal ini penting bagi pencegahan LGBT. Antara lain pendidikan agama sejak dini. Sejak dini, anak laki-laki harus bagaimana, anak perempuan harus bagaimana. Itu diajarkan di dalam semua agama. Sekarang ada lagi pendapat bukan karena gen juga, yaitu pendapat bukan karena faktor genetik, maksudnya sini adalah pendapat dari Paul Cameron, PhD dari Family Research Institute, bahwa klaim homoseksual tidak bisa diubah secara psikologis juga keliru besar.
faktor penyakit ini bisa diobati secara psikologis. Dari hasil penelitian beliau disampaikan, di antara penyebab munculnya dorongan perilaku homoseksual adalah pernah disodomi waktu kecil. Ini sangat penting ini. Dan menurut penelitian di Amerika Serikat, 80% wanita dewasa dan 10% laki-laki dewasa masa kecilnya pernah mengalami pencabulan. Penyebab lain adalah pengaruh lingkungan, di antara pendidikan yang pro homoseksual, toleransi seksual, dan hukum terhadap perilaku homoseksual. Adanya figur yang secara terbuka beri perilaku homoseksual, secara penggambaran bahwa homoseksual adalah perilaku yang normal, yang bisa diterima. Nah ini, sekarang kampanye kan lagi begitu. Ini harus hati-hati. Perilaku LGBT bisa menular kepada orang lain. Menular. Family disease jadinya. Pendapat pengaruh negatif dari segi sosial, saya tambahkan tadi, sudah dikemukakan, adalah teori pengaruh lingkungan. Dirumuskan oleh psikolog Alex Bandura, yaitu teori belajar sosial. Teori ini mengungkapkan individu memahami sesuatu, tertarik, dan bahkan menunjukkan perilaku tertentu itu diinspirasi, dipengaruhi, difasilitasi oleh orang lain, terutama orang yang dianggap penting oleh individu itu. Ini yang saya khawatirkan. Ada tokoh homoseksual yang terkenal, buka pesantren. Nah ini, pesantren kan anak-anak yang masih lugu-lugu. Dia mengidolakan gurunya, kepala sekolahnya, seorang gay. Gimana masa depannya ini anak? Kita bisa prediksi. Apakah ini akan jadi calon korban-korban berikutnya? Cobalah ini diperhatikan. Ada lagi, nah ini dalam hubungannya dengan penyakit. Sangat menyedihkan. Sangat mengkhawatirkan. Dikemukakan oleh Badrul Munir, spesialis penyakit syaraf dari Rumah Sakit Saiful Anwar di Malang. Data Center of Disease Control Amerika Serikat pada tahun 2010 memaparkan dari 50.000 infeksi HIV baru, ternyata 2/3 dari mereka adalah kelompok gay. Dan yang menyejutkan, 1 di antara 5 gay yang terinfeksi HIV tidak peduli penyakit HIV itu. Masa bodoh lah, ketularan dibiarin. Emang saya aja yang ketularan. Nah, sengaja menularkan. Artinya tidak ada usaha untuk mencegah tertular ke orang lain dan berpotensi menular kepada faktor seks lain. Dibandingkan dengan 2008, terjadi peningkatan 20% gay yang tertular HIV. Wanita transgender mempunyai risiko terinfeksi HIV 34 kali lebih besar dibandingkan wanita biasa. Tahun 2013, hasil screening gay umur 13 tahun ke atas didapatkan 80% terinfeksi HIV dan 55% terdiagnosa AIDS. Ini belum seberapa. Ada lagi anal cancer, anal dubur. Ini juga kejadiannya biasa, luar biasa. Hubungan seksual yang tidak wajar misalnya melalui dubur, sodomi, pada LGBT merupakan risiko besar bagi penurunan HIV dan terjadinya anal cancer. Kementerian Kesehatan menyebutkan perilaku seks menyimpang ini rentan HIV AIDS dan anal cancer. 70-80% kasus-kasus anal cancer ditemukan pada perilaku melalui dubur. Yang tidak wajar, bukan tempatnya di situ. Nah, sekarang dengan miras dan narkoba. Apa hubungannya sih? Dikemukakan oleh Jerry Mudon, sebagaimana halnya dengan pendapat penurunan penyakit HIV/AIDS, LGBT rawan miras dan narkoba, minuman keras dan narkoba.
Jeremy Dunn menyatakan orang yang punya orientasi homoseksual sekitar 12,2 kali lebih banyak menggunakan amfetamin, sabu-sabu. Sekitar 9,5 kali lebih banyak menggunakan heroin, putau. Sekitar 3,5 kali lebih banyak menggunakan marijuana, ganja. Dan 5 kali lebih banyak menggunakan alkohol dibandingkan yang orientasi seksualnya normal. Ini banyak. Nah, sekarang kan kita, apa sih? Ini kan suatu penyimpangan. Katakanlah, ini orientasi seksual normal. Loh, orientasi seksual itu kan ada homoseksual, ada heteroseksual, ada bestiality dengan hewan. Apa itu hak azazi? Enggak. Azazi harus pakai ketuhanan. Masa mereka kan nggak pakai ketuhanan itu. Nah, disinilah pandangan-pandangan yang keliru. Jadi mereka mengatakan ini bukan penyakit. Habis apa dong? Oh, ini cuma orientasi seksual. Ya orientasinya kan yang normal adalah heteroseksual. Ini homoseksual normal. Nah, itu kan pandangannya berbeda. Jadi terjadi eufemisme, penghalusan, pelembutan kata-kata. Sebetulnya intinya gangguan jiwa. Dalam American Psychiatric Association textbooknya, yang jadi kitab sucinya, yang dipakai juga referensi oleh penggolongan gangguan jiwa di Indonesia, disebutkan LGBT termasuk gangguan jiwa. Edisi kedua, edisi ketiga, edisi keempat berubah lagi. LGBT dibagi dua, yang dystonik dan sinkronik. Artinya yang mempunyai perasaan guilty feeling, gelisah, tenang karena perilakunya, nah itu bisa diobati itu. Yang enjoy aja, nggak usah, biarin aja. Nah, yang kelima, terbitan yang terbaru, hilang sama sekali LGBT. Lalu bagaimana pendapat para psikiater Indonesia? Nggak bisa dong. Memang American Psychiatric Association itu menjadi referensi buat seluruh dunia, tapi tidak harus mengikuti mentah-mentah. Lain. Di Amerika itu ada kelompok Gay Association, Psikiater Gay Association, Psikiater Lesbian Association, ada. Dan bukan itu mereka campur aduk kadang. Nah, inilah yang perlu diwaspadai. Kembali kepada tadi, bisa diobati. Ya, tadi sudah Profesor Remy Rimafedi sudah ada. Terapinya bagaimana sih? Mudah sebetulnya. Kalau mau. Ini kadang-kadang nggak mau. Karena merasa normal. Atau malu. Saya sudah melakukan yang mulia. Dari tahun 97. Malah saya sudah bikin bukunya. Mengenai cinta sejenis homoseksual itu apa. Karena banyak kasus-kasus. Yang saya terima. Yang kok saya ada kelainan apa nih? Nah, dia ada guilty feeling apa segala macam. Saya kasih cara-caranya. Pertama, yang kita kenal dengan BPSS. B, biologik. P, psikologik. S, sosialnya. Dan S, satu lagi, spiritualnya. Ini yang tidak dipunyai oleh negara-negara barat. Spiritual, sangat penting. Tadi dikemukakan pendidikan agama oleh Profesor Rimafedi, orang Amerika sendiri. Apa itu biologik? Kita tahu perilakunya kan nggak normal sebetulnya. Yang normal adalah heteroseksual. Apalagi dengan binatang, itu lebih nggak normal lagi. Nah, ini kan semua perilaku itu pusatnya di otak. Bagaimana perasaannya? Bagaimana pikiran orang itu? Kok bisa perilakunya begitu? Nah, otak inilah yang kita obati dengan obat-obat antipsikotik, ada itu golongannya, supaya tidak error lagi. Naluri seksualnya itu tidak error lagi. Yang kedua, psikologik.
dikonsultasikan, ada masalah apa, kenapa bagaimana. Dari pengalaman saya, dari sekian banyak pasien saya, kalau saya telusuri, betul pada waktu 5 tahun terjadi krisis identitas jenis, orang tua tidak sadar, anak-anak nggak tahu, tahu-taunya waktu puber, nah sudah mulai menyimpang. Itu juga tidak diketahui, karena nggak tahu harus kemana, gitu. S, sosial. Nah, ini harus dirubah. Bagaimana menciptakan keluarga yang harmonis. Bapak, ibu, anak harus hubungannya erat. Jangan karena krisis rumah tangga, anak jadi galau. Lepas dari pengawasan orang tua, keluar dari rumah tangga. Nah, predator-predator inilah yang memanfaatkan. Dikelesin anaknya, kenapa begitu, dibelikan materi banyak-banyak, diajak ke mall banyak-banyak, diajak tidur ke rumah, dibagusin. Lama-lama minta dipijat, lama-lama ya seperti Saiful Jamil lah, tadi sudah disebutkan. Itu satu di antara banyak kasus-kasus yang terungkap di pengadilan, yang tidak terungkap banyak. Menyedihkan sebetulnya. Jadi gambaran yang oleh Profesor Musnik kemukakan, bahwa kerusakan moral itu, waduh, luar biasa. Kemudian yang ketiga, sosialnya dirubah, artinya jangan ikut grup lagi. Saya sangat sedih, Pak. Dulu justru kalangan-kalangan orang yang terpelajar, yang sukses dalam hidupnya, termasuk golongan dokter, ada banyak yang homoseksual. Terus terang saja nih, profesi saya sedih bagaimana ini. Saya nggak akan sebut pejabat-pejabat yang lain, nggak usah. Ini seperti narkoba aja, hampir semua kena sekarang. Nah, hindari bacaan, melihat, atau segala macam tayangan-tayangan. Sekarang gimana? Wong di internet juga bisa. Masih mau cari pornografi, keluar. Yang aneh-aneh, yang dengan binatang, aduh sudahlah. Hanya agamalah yang bisa ngerem, mengendalikan syahwat kita. Ini boleh dilihat, ini tidak boleh dilihat. Memang setan kan banyak. Ini yang harus ditanamkan pada anak-anak. Yang ketiga, spiritual tadi. Itu mereka nggak sholat lagi. Sudah. Ya. Seperti Saiful Jamil memang sholat, ngaji segala macam. Fawailul musholin, masuk neraka orang-orang yang sholat karena sholatnya lalai, karena sholatnya tidak karena Allah. Nah ini yang harus diperhatikan. Spiritual, hablum minallah harus kita sambung lagi. Hablum minanas dengan sesama manusia harus baik lagi. Begitu. Nah, itulah pendapat para ahli. Nah, sekarang terapinya secara garis besar ada disebutkan tadi, sudah saya sebutkan, dan pengobatannya. Semua itu bisa, kalau orang mau bertobat, pintu tobat masih terbuka. Bertobatlah kalian. Sesungguhnya, semua penyakit ada obatnya. Asal obatnya tepat. Dengan izin Allah sembuh. Saya sakit, ada kelainan. Saya mohon bisa disembuhkan. Mohon kepada Allah. Nah, dokter nanti ngobatin, kasih obat yang tepat, ikutin aturan-aturannya. Bisa, bertobatlah. Bertobat selagi kita masih sehat. Kalau kita sudah sekarat, tobat ya udah telat. Nah, inilah yang mulia, sumbangan pikiran saya, para hadirin sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.